Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Pada kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film per-yakuzaan, per-gangsteran, per-ninjaan, per-asasinan yang dirilis tahun 2009. Yang pastinya banyak adegan penuh aksi. Tanpa lama lagi, siapkan posisi ternyaman Anda dan ini dia alur cerita film Ninja Assassin. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan kelompok Yakuza yang sedang berkumpul di sebuah bar di negara Jepang, di mana sang bos kebetulan sedang dibuatkan tato oleh seorang kakek dengan metode pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Tak lama dari itu, anak buahnya pun membawa sebuah amplop berisi pasir hitam, yang hal itu langsung membuat si kakek ketakutan. Usut punya usut, karena 1 tahun yang lalu dia mengalami hal yang persis sama, yang artinya tanda dari seorang ninja assassin akan muncul untuk membunuh targetnya. Para Yakuza yang tak percaya malah tertawa terbahak-bahak. Dan ternyata yang ditakutkan si kakek pun menjadi kenyataan. Sesosok ninja yang bersembunyi di kegelapan dengan begitu sadisnya membantai semua anggota Yakuza termasuk si bos. Sehingga di saat bersamaan si kakek merasa sangat kagum sekaligus takut karena mitos tentang keberadaan ninja adalah nyata dan bukan hanya dongeng belaka. Dan kisah pun akan mundur pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya di sebuah perguruan ninja atau lebih tepatnya markas sebuah organisasi ninja pembunuh bernama Klan Ozunu yang dipimpin oleh seorang master ninja bernama Guru Ozunu. Selama berpuluh-puluh tahun, kelompok ini telah melakukan berbagai tindak kriminal dan kejahatan manusia. Salah satunya adalah menculik anak-anak kecil untuk dijadikan calon para pembunuh masa depan. Yang dari sekian banyak anak yang diculik, ada satu anak yang baru datang bernama Raizo. Cara mendidik sang guru pun sangat-sangatlah kejam dan tidak berperasaan, terutama kepada Raizo yang mendapatkan perhatian khusus dibandingkan murid yang lainnya. Entah apa alasannya, tetapi yang dimaksud dengan perhatian lebih di sini bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Karena siksaan dan hukuman yang didapatkan Raizo jauh lebih keras dan jauh lebih menyakitkan dibanding dengan anak-anak yang lain. Salah satu contohnya, Raizo mendapatkan pelatihan khusus untuk bisa berjalan tanpa menghasilkan suara sedikit pun, atau harus bisa bergerak dalam kesenyapan dan kesunyian. Karena Raizo masih kecil dan belum bisa mengendalikan tubuhnya, ia pun berkali-kali melakukan kesalahan. Hingga sang guru harus memukul telapak kakinya sampai berdarah-darah. Dari sekian banyak murid di sana, ada satu gadis kecil bernama Kiriko yang tampak perhatian dengan keberadaan Raizo. Dia pun mengobati luka Raizo sehingga momen tersebut menjadi momen penting awal kedekatan di antara keduanya. Beberapa tahun kemudian, kini Raizo dan anak-anak seangkatannya sudah beranjak remaja, di mana terlihat Raizo sedang melakukan duel dengan salah satu murid Polontong bernama Takeshi. Dan di sana Takeshi nampak berambisi untuk mengalahkan Raizo sekaligus ingin cari perhatian dari sang guru. Karena kelicikan Takeshi, akhirnya Raizo pun kalah dari duel tersebut. Tahun berikutnya, Raizo kembali menjadi satu-satunya murid yang mendapat pelatihan khusus, yaitu mempertajam panca indera dengan cara menutup matanya selama 1 tahun penuh. Sehingga dari sekian banyak murid, hanya Raizo lah yang berhasil mencapai tingkatan tersebut. Hal itu dibuktikan ketika dia berhasil mengalahkan si Polontong Takeshi dengan mata tertutupnya. Saat Kiriko kebagian bertarung, dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun, sang guru mengharuskan Kiriko melukai lawannya dengan sangat parah. Kiriko pun yang tak tega menolak perintah dari sang guru. Dan dia langsung mendapatkan sanksi dari sang guru berupa satu tebasan yang melukai wajahnya. Tak hanya itu, Kiriko mendapatkan sanksi lain berupa kurungan selama 1 bulan, di mana Raizo yang merasa hutang budi pun berinisiatif membantunya bertahan hidup dengan cara memberikan air minum melalui sebuah sedotan kecil. Beberapa waktu pun berlalu.
Kiriko yang sudah tidak tahan pun nekat kabur sendirian, di mana Raizo memergoki hal tersebut. Di sana Raizo sempat melarangnya karena jika ketahuan, hukumannya adalah kematian. Dan benar saja, yang dikhawatirkan Raizo pun terjadi. Kiriko ditangkap dan mendapatkan hukuman berupa tusukan langsung di jantungnya. Yang kesempatan ini diberikan kepada si murid pelontong yaitu Takeshi. Sehingga Raizo yang menyaksikannya pun semakin muak, marah, dan dendam kepada para ninja klan Ozunu. 7 tahun pun berlalu. Kini Raizo sudah dewasa. Untuk pertama kalinya, Raizo mendapatkan kesempatan untuk melakukan debut pertamanya, yakni sebuah pekerjaan untuk membunuh seorang target yang tanpa rasa ragu sedikit pun Raizo langsung melakukan semuanya dengan bersih. Sukses menuntaskan pekerjaan pertamanya, Raizo diminta untuk melakukan satu tugas lagi untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang Ozunu sejati. Dan tugas tersebut yaitu membunuh seorang murid wanita yang mencoba kabur, persis seperti yang pernah dilakukan oleh Kiriko. Sehingga kenangan pahit itu pun tercuat lagi. Maka amarah dalam diri Raizo pun seketika muncul dan inilah yang terjadi. Sejak kejadian tersebut, yang intinya si guru menganggap Raizo sudah berkhianat dan dia meninggalkan sedikit cendera mata berupa luka di wajah yang membuat sang guru pecak sebelah. Dan cerita pun akan berfokus pada Raizo di masa sekarang dengan identitas barunya. Beralih ke kota Berlin, kita akan diperkenalkan pada seorang agen Europol bernama Mika. Dia sedang memberikan laporan tentang penemuan aliran dana pemerintah yang dipercaya digunakan untuk membiayai sebuah organisasi pembunuh asal Asia yang tiada lain adalah klan Ozuno. Di mana rekannya Ryan yang selalu husnuzon kepada pemerintah pun kurang percaya dengan informasi tersebut. Karena sangat mustahil pemerintah memakai dana rakyat untuk sesuatu yang tidak penting. Seperti menggunakan uang 271 triliun untuk pengolahan timah, apalagi untuk mendanai organisasi kejahatan. Hari-hari pun berlalu. Ryan nyatanya sudah lebih dulu menyelidiki kasus klan Ozunu. Bahwa menurut seorang agen Rusia yang suaminya sudah menjadi korban, memang benar adanya beberapa oknum pemerintah dari beberapa negara diketahui sering memakai jasa dari klan Ozunu untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti menghabisi saingan politik atau hanya sekedar dendam belaka. Sehingga apabila Mika ingin melanjutkan penyelidikan tersebut, dia bisa pergi ke Rusia untuk menemui istri dari si agen yang tewas 2 tahun lalu. Tanpa buang waktu, Mika langsung menemui istri dari mendiang si agen, di mana sang istri menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut, hidupnya menjadi sangat tidak tenang. Saat Mika memeriksa CCTV, ternyata ada wajah Raizo yang sedang bertarung dengan sesuatu yang tidak tertangkap kamera. Entah dia pelaku sang agen atau sedang bertarung dengan si pelaku. Dan dari sana, Mika percaya bahwa Raizo adalah kunci untuk mengungkap kasus tersebut. Kembali pada Raizo dengan kehidupan barunya di kota, dia kebetulan sedang berada di tempat cuci pakaian. Berkat latihan gila yang dilaluinya, Raizo memiliki insting yang sangat-sangat tajam. Hingga dapat menyadari jika wanita yang ada di depannya adalah seorang ninja yang diutus untuk membunuhnya, sehingga ini yang terjadi. Raizo sendiri tinggal di sebuah apartemen di tengah kota. Dan saat jadwal latihan, Raizo sesekali teringat dengan perkataan sang guru mengenai cara hidup seorang ninja, bahwa rasa sakit adalah kelemahan. Dan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah mengendalikan rasa sakit itu sendiri. Meski Raizo sangat membenci gurunya, tetapi semua pengetahuan, ilmu, pelajaran, dan didikan sang guru tak pernah ia lupakan sedikit pun. Tak hanya itu, Raizo memiliki senjata favorit yang disebut dengan Kusarigama, atau sejenis senjata yang terdiri dari rantai dan pisau tajam kecil, yang akan sangat bahaya sekali apabila digunakan oleh orang yang tidak profesional. Tetapi di tangan para sepuh, suhu, senior, spesialis, dan ahlinya, Kusarigama adalah senjata yang sangat mematikan.
Raizo sebenarnya punya banyak kesempatan untuk pergi sejauh mungkin atau bersembunyi di tempat aman. Tetapi bayangan akan rasa sakit hati kehilangan satu-satunya hal yang berharga dalam hidupnya, yaitu Kiriko, masih membekas dalam ingatannya. Sehingga sekarang ini tujuan Raizo adalah untuk membalas dendam kepada si guru Ozunu dengan cara bekerja sama dengan Mika yang kebetulan sedang menyelidiki tentang klan Ozunu. Kembali pada Mika yang sedang berada di kantornya, dia kedatangan seorang utusan dari pemerintah yang rupanya mulai mencurigai tentang penyelidikan Mika terhadap klan Ozunu. Dan Ryan lantas memberitahu Mika untuk mencari tempat aman karena kemungkinan Mika dan Ryan akan jadi target para oknum pemerintah dan klan Ozunu. Tiba di komplek perumahan, Mika diberitahu tetangganya tentang pemadaman listrik yang terjadi secara tiba-tiba. Sehingga Mika sangat menjadi khawatir karena dari hasil penyelidikannya, ciri-ciri awal kemunculan para ninja pasti selalu ditandai dengan lumpuhnya pencahayaan yang ketika sudah masuk dalam kamar, alangkah terkejutnya Mika saat menemukan sebuah amplop berisi pasir hitam dan tiba-tiba ini yang terjadi. Sungguh tak diduga, Raizo sudah ada di sana selama berjam-jam hanya untuk melindungi dan menemui Mika secara langsung. Yang tujuan daripada dia ke sana adalah tentu saja untuk membantu Mika menemukan klan Ozunu sekaligus membalas dendam kepada si guru. Raizo yang memiliki insting kuat pun bisa langsung menyadari niat Ryan yang ingin menangkapnya. Dan inilah yang terjadi. Ryan ternyata punya agenda tersendiri dan metode tersendiri untuk menggali informasi mengenai klan Ozunu, yaitu dengan cara menangkap dan menginterogasi Raizo dengan cara yang akan sedikit memaksa. Berlokasi di sebuah gedung, Mika pun menemuinya untuk sekedar memberi air minum. Yang di situ Raizo memperingatkan bahwa lokasi mereka berada saat ini terlalu terbuka dan terlalu mudah untuk dilacak oleh para ninja. Sehingga Mika dengan cepat menemui Ryan untuk memperingatkannya bahwa saat ini mereka semua sedang dalam bahaya. Tetapi Ryan yang percaya diri dengan pasukan taktisnya pun tidak mempedulikan peringatan tersebut dan inilah yang terjadi. Ketika para ninja sedang sibuk membantai pasukan taktis, Mika sendiri terlihat sedang melepaskan ikatan Raizo, tepat saat satu ninja sudah keburu masuk ke dalam sana. Ryan yang awalnya balaga meremehkan para ninja pun kini hanya bisa ucing sumput menyaksikan satu persatu anggotanya dibunuh. Raizo kemudian menyuruh Mika untuk pergi duluan ke mobil, sementara dirinya akan menghadapi semua ninja seorang diri. Di sana Mika sendiri sudah terlihat berada di dalam mobil menunggu kemunculan Raizo yang ketika dia sedang harap-harap cemas tiba-tiba kembali pada Raizo yang masih bertarung. Meski dia punya kemampuan di atas rata-rata, tetapi jika digulung terus-menerus lama-lama kelelahan juga. Karena Raizo sudah terlalu kelelahan, akhirnya dia pun kecolongan saat perutnya terkena tebasan pedang yang ketika Takeshi akan mengakhirinya, Ryan berhasil selamat dengan hanya menyisakan sedikit dari anak buahnya. Sementara Mika membawa Raizo yang terluka ke kamar hotel. Yang di situ Mika dan Ryan sepakat untuk akan sengaja membiarkan Raizo ditangkap oleh para ninja. Tapi tentu saja ada rencana di balik semua itu, yakni memasukkan alat pelacak ke dalam tubuh Raizo supaya mereka bisa mengetahui di mana markas klan Ozunu berada. Kemudian Raizo pun dibawa ke dalam sebuah peti besi untuk diserahkan kepada si guru. Saat tiba di markas, Raizo pun langsung menghadap sang guru yang kini sudah pecak. Beliau teramat sangat kecewa karena dulunya sang guru melihat sedikit harapan tentang Raizo yang akan menjadi penerusnya menggantikan kepemimpinan klan Ozunu.
Tetapi pada kenyataannya takdir berkata lain. Sehingga sekarang Raizo harus mendapatkan hukuman mati atas pengkhianatan yang telah dilakukannya. Sebelum itu, sang guru menyiksa Raizo menggunakan jurus pelintir ulu hati, yang ketika Raizo batuk darah, keluarlah alat pelacak kecil dari dalam mulutnya. Yang tepat saat Takeshi menyadari, tiba-tiba inilah yang terjadi. Meski para ninja ini bisa muncul dan hilang dalam kegelapan, tetapi ketika dihadapi dengan pasukan militer senjata lengkap, tetap saja mereka kewalahan dan tak bisa menghindar dari peluru yang ditembakkan. Sementara itu, Raizo yang ikatannya sudah lepas pun memilih untuk masuk sendirian mencari Takeshi dan Shiguru untuk membalas dendam atas Kiriko. Dengan modal dua bilah pedang di tangan Raizo, dia harus menghadapi Takeshi dan para anak buahnya yang momen ini benar-benar menegangkan karena pertarungan dilakukan dalam jarak dekat dengan senjata yang berseliweran di mana-mana. Selesai menghabisi para kroco, Takeshi menggunakan jurus bacotan dengan mengingatkan kembali akan rasa sakit Raizo ketika melihat Kiriko mati dibunuh oleh Takeshi. Yang tentunya momen tersebut memancing amarah dan kebrutalan Raizo, yang malah membuat Takeshi menjadi ketar-ketir dibuatnya. Singkat cerita, Takeshi pun tumbang dibuatnya. Dan saatnya Raizo menghadapi sang inohongnya, yaitu Shiguru. Yang di sini beliau menggunakan teknik rahasia yang belum sempat diajarkan, yaitu jurus ilusi bayangan, yang bisa membuatnya mampu hilang dan muncul dengan sangat cepat. Raizo di sana diserang secara bertubi-tubi, berdarah-darah, dan benar-benar dihajar habis-habisan oleh sang guru. Karena si sang guru bergerak terlalu sangat-sangat cepat. Meski Raizo sudah berusaha secara maksimal, dia sepertinya tidak punya peluang untuk menang melawan jurus tingkat tinggi yang dimiliki oleh gurunya. Tepat saat Raizo akan dibunuh, muncullah Mika yang berhasil menyelamatkannya. Namun sungguh sangat disayangkan, si guru malah tiba-tiba muncul dari belakang Mika dan menusuk dada kirinya. Untuk kedua kalinya, Raizo harus melihat orang terdekatnya dibunuh oleh tangan biadab gurunya. Yang pada titik ini, Raizo benar-benar sudah tidak tahan dengan gurunya. Amarah yang ada pada dirinya pun memancing cakra dalam tubuhnya keluar, sehingga tanpa sadar Raizo bisa meniru sebuah jurus tanpa dia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Dan ya, kini saatnya si guru ketar-ketir melihat anak didiknya lebih jago, lebih cepat, lebih luar biasa, lebih mantap daripada dirinya. Hingga sang guru pun menjadi almarhum di tangan Raizo. Di sisi lain, di luar dugaan Mika ternyata masih hidup berkat cacat lahir yang dialaminya, yakni posisi jantungnya yang berada di sebelah kanan. Setelah semua selesai, kini sudah waktunya Raizo pensiun dari dunia ninja dan pindah ke negara Konoha untuk menjadi Hokage. Tamat. Begitulah alur cerita Ninja Assassin. Jangan lupa dukung terus Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.